pasangannya tepat. Jadi Pasangan yang tepat itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu gitu loh. Kita kembali ke ceritanya Mbak Im kemarin. Sewaktu Mbak Im married sama Paula, Mbak Im ada pengakuan tuh. Apa tuh? Cicilannya sebuah angka lah. Terus bikin pengakuan, masih mau nggak sama gue gitu. Itu Paula kalau denger itu shock atau gimana gitu dari seorang Paula gitu. Enggak sih, emang waktu itu sebenarnya lebih shocknya nih, kadang-kadang kan biasanya kan orang kalau pendekatan kan lebih ninggiin. Iya. Punya ini, punya itu. Oh gitu. Biasanya kan kebanyakan benar. Show off. Gitu. Karena kan pasti pengennya dilihatnya wow gitu kan. Nah ini kebalikan, kok belum apa-apa udah ngasih tahu apa adanya. Aku pikir ini beneran apa enggak? Oh ya, gitu. Iya kan. Tapi emang aku tahu dia masih cicilan KPR gitu. Cuman kan dia belak-belakan kan. Aku masih ini, terus yang lebih parah, aku ini bukan orang kaya loh gitu. Iya. Cuman kan emang saat itu kan aku emang nggak nyari, aku nyari suami kan. Iya. Ya maksudnya ya namanya perempuan pastilah pengennya mapan. Benar. Tapi nggak tahu kenapa waktu dekat sama Mbak Im tuh aku ngelihat dia kerja keras. Nah aku tuh nggak ada sama sekali rasa khawatir gitu. Jadi aku lihat dia kerja keras, dia tulus, terus gitu ya udah. Beda sama calon cowok-cowok sebelumnya yang pendekatan lain ya. Lain. Gitu kan, belum apa-apa nih. Omdo doang kan. Ya kan ilfil gitu. jadinya. Jadi ilfil. Pokoknya kalau Mbak Im tuh actionnya dulu kelihatan lah, dia kerja keras, dia syuting, masih urusin bisnisnya waktu itu malam-malam apa segala macam. Terus gitu. Tapi masih ada pertanyaan, namanya juga baru dekat 10 harian gitu kan. Oh 10 hari. Jadi langsung bikin pengakuan ya. Dia dan itu membuat Paula jadi punya good image gitu. Sebenarnya enggak, masih bertanya-tanya antara ngetes aku sebagai cewek ya kan, karena kan tahu sendiri kalau di Jakarta kan pasti kita susah lebih struggle lah mencari pasangan. Iya loh, iya pasti. Nggak cewek nggak cowok sebenarnya. Aku juga tanya-tanya nih, sebenarnya Mbak ini gimana sih orangnya dengan background dia yang dulu. Kalau Google aja Iya. Itu kan tekanan batin juga bagi seorang Paula. Nah, itu tuh bingung banget sih karena omongan positif banyak, omongan negatif pun nggak kalah banyak banget. Sedangkan aku nggak tahu dia sama sekali. Jadi aku tahu dia cuma sinetron, gitu. Udah. Artis sinetron. Tapi aku tahu dia gaul banget lah. Cuman aku nggak tahu dari sepak terjangnya itu gimana, aku nggak tahu. Ngikutin. Benar. Nah terus ya itu akhirnya aku sholat lah, aku berdoa, aku pasrah. Pokoknya aku bilang, berdoa sama Allah kayak misalnya dia yang terbaik, kalau emang jodoh aku tolong didekatkan dan dimudahkan gitu. Dan sebelumnya juga aku minta, pas tahun sebelumnya waktu itu aku berdoa tuh aku list banget detail maunya seperti apa. Ini kayaknya bisa jadi tips untuk para jombloan dan jomblowati. Tipsnya Paula ini bagus nih. Karena doa tuh harus detail. Harus detail ya. Doa harus detail guys. Percaya banget karena benar. Dari omongan temen nih, doa detail, detail tuh nanti kamu harus detail, kamu maunya apa. Oh gitu ya, detail ya udah detail. Ya ketinggalan, aku maunya yang cakep sama badannya bagus. Aku katakan dia cakep sama badannya bagus gitu. Dapat ya. tapi lebih tinggi Paula kayaknya. Lebih tinggi. Saya aja kalah tinggi guys. Doanya kan minta tinggi kan. Oh. Paling tinggi. Iya. Memang dulunya basicnya basket atau apa kok tinggi banget? Model pasti dong. Keturunan emang nggak tahu, saya juga kenapa tinggi, bingung. Oke, sewaktu masa struggling itu, masih bingung itu, akhirnya apa petunjuk yang akhirnya Paula dapat gitu? Apalagi perempuan ya, perempuan tuh kan kayak memutuskan. Waktu itu kan aku umur berapa ya? 31 atau 30 aku lupa. Oh, udah 31 ya. 31 ya. Terus kayak gitu pernah gagal di percintaan sebelumnya? Sering beda agama. Tapi aku pacaran aku tuh kalau pacaran lama.
Oh. Lama. Iya. Kita benar-benar bertolak belakang banget. Jadi kalau aku pacaran lama, terus gitu selalu dapetnya beda agama. Terus dapetnya kenapa selalu anak gaul, pusing. Padahal aku tuh gak gaul gitu loh. Kenapa sih, aku pengen yang biasa aja. Iya. Terus waktu dapet ini Baim ya, ampun artis lagi gitu. Iya. Padahal nggak pengen sebetulnya. Pengennya tuh yang biasa aja lah, ya kalau pengusaha juga pokoknya intinya sebenarnya lebih pengen yang mapan lah. Kalau perempuan bukan yang kita materialistik atau apa. Butuh kepastian lah. Benar-benar. Maksudnya ya pas gitu aja. Terus nggak tahu kenapa waktu pas Baim ya pas yakinnya adalah karena ngelihat dia kerja keras, terus aku nggak tahu tulus. Terus waktu sama dia pas dia ngomong segitunya. Terus akhirnya aku jalanin, ya kita jalanin dulu. Pertama aku mikirnya apa jangan-jangan dia ngetes ya. Pas jalanin, beneran dia kayaknya beneran lagi di posisi yang lagi down. Dia butuh support. Iya, dia lagi bener-bener lagi transisi kan waktu itu. Aku bilang kebangkrutan kedua kalinya yang dia ngomong. Iya makanya. Bener. Down. Terus kok dia bisa segamblang itu ngedeketin cewek, dia ngomong kondisinya kayak gitu. Dia buat aku tuh kayak itu PDKT atau butuh teman curhat? Nah itu dia. Dua-duanya kali ya. Oke. Terus dari situ akhirnya nggak tahu kenapa pas kita jalanin mungkin karena nyaman apa segala macam, semakin kenal dia akhirnya aku ngerasa itu jadi kayak istilahnya materi itu jadi kayak nomor sekian gitu loh, karena aku ngerasa emang aku tuh pengennya emang cari yang seiman gitu kan. Terus ya setia, maksudnya yang serius lah gitu, setia gitu kan. Benar malah. Kan terus begitu juga dia bisa membimbing yang lebih baik, karena kan aku selalu dapet yang beda agama. Dan anehnya aku tuh kan nggak percaya hubungan yang cepet ya. Nggak percaya, aku sama hubungan tuh 7 tahun, 5 tahun habis di situ tapi nggak jadi apa-apa. Lebih bete lagi. Jadi karena mantan itu lama-lama gitu. Oke. Terus. Jadi pas waktu kenal sama Baim, beda banget kan, dia mau cepet nih. Jadi aku tanya, ini sebenarnya beneran dia? Di googling dulu ya, di search dulu datanya. Pertanyaannya gini, selama dia nyambung mah nggak apa-apa ya, asal dia suka selingkuh nggak, itu pertanyaannya. Iya. Ternyata temennya katanya enggak, ya amin lah, enggak pernah selingkuh gitu. Benar. Oke, terus? Ya udah, akhirnya itu yang bikin aku lebih yakin aja. Ya udah, oke. Dalam waktu singkat, tapi itu didampingin sama berdoa ya, karena memang itu tuh nggak datang begitu tuh buat aku, apalagi nggak gampang, karena kan pertama nggak percaya hubungan cepat. Terus tiba-tiba ya dia tuh membuktikannya, aku kelihatannya dia tulus aja, tulus, bekerja keras. Jadi pas sama dia aku nggak khawatir nanti kedepannya gimana. Aku ngerasa gini, aku juga bisa kerja kok, dia juga kerja, kenapa enggak? Udah kita sama-sama dari bawah gitu. Ini rupanya. Jadi banyak tips nih untuk anak-anak muda. Mereka tuh seringkali kayaknya kalau saya tangkap dari kisahnya Baim sama Paula, mereka berdua itu sama-sama bisa kerja dan rupanya mereka itu saling giving ya, saling memberi ya, saling mensupport lah. Dari si Paula juga punya skill, punya kemampuan dan mensupport Baim yang juga lagi down. Karena jangan salah loh, cowok itu juga bisa tumbang loh. Jangan kelihatannya tegar, kuat gitu ya, tapi rupanya lulu juga itu sepertinya. Nah ini kayaknya kisah Paula juga menarik ya. Terus pribadi apa yang paling Anda sukai dari seorang Baim? Pribadinya dia tuh penyayang, terus tulus. Dia tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh memang apa ya, memang nggak tahu, sincere aja, tulus ya. Entah sama ya pasti lah sama pasangannya iya gitu, sama orang lain juga, terus sama keluarganya. Dan aku lihat juga keluarganya juga kan, benar-benar keluarganya dia juga baik gitu kan, ke mamahnya terutama, ke mama ya benar. Jadi di situ kayak, jadi buat aku kayak oh berarti dia sayang mama kan, pasti sayang istri, yang bilang gitu. Pokoknya dia umur juga udah mulai cukup ya. Jadi akhirnya mulai ke area yang lebih serius dan lebih baik, belajar lebih baik. Toh bekas bandel nggak apa-apa daripada baru bandel. ini catat motivational quote dari seorang Paula gitu. Itu Baimnya lagi dengerin, gue lagi diomongin apa gitu. Bekas bandel nggak apa-apa, asal jangan baru bandel. Nah, cakep. Terus kemudian akhirnya
langsung nggak lama married ya? Lama married. Nah, 8 bulan. Jadi kenal bulan Maret, married November. Belum ada channel YouTube? Udah. Jadi waktu kita tunangan Juli, Agustus, akhirnya kita bikin channel YouTube. Sebenarnya itu YouTube lamanya Baim. Iya. Kita ganti nama, jadi Baim Paula. Nah, di situ akhirnya kita bilang, Baim bilang udah kamu jadi diri kamu, jadi diri aku. Nah, buat aku tuh juga agak lumayan bergejolak tuh, gitu. Oh, kenapa itu? Karena aku tuh pemalu kan, aku nggak suka tampil gitu, terus aku suruh ngomong apa, kayak ngobrol gini, kamu coba opening, nggak mau kamu aja, jadi dulu tuh berantemnya cuma masalah begitu. Sekarang masalahnya besar. Iya, benar. Terus. Lucu, jadi ya udah, jadi akhirnya, tapi ternyata alhamdulillah dari YouTube malahan pelan-pelan ternyata jadi kok ternyata banyak yang nonton gitu. Terus buat aku juga jadi kayak buat belajar ngomong kan. Iya. Jadi asalnya nggak bisa ngomong sama sekali nih? Malu aku kan model kan nggak perlu ngomong. Iya, model nggak ngomong ya, cuma jalan di catwalk doang, foto gini, foto gitu ya gitu. Jadi kayak semua pas dari Agustus itu sampai November, teman-teman aku yang sahabat-sahabat deket aku itu pas ketemu dia langsung bilang, gila, kok lu beda banget sih, dia jadi kayak agak cerewet gitu. Sekarang udah cerewet banget sih kan? Kayak sekarang kelewatan gitu ya. Sekarang kok nggak dari dulu gitu ya? Kau gitu dari dulu ya? Iya. Presenter dari dulu. Waduh, potensinya terkeluarkan gitu ya? Iya, karena pasangannya tepat. Jadi pasangan yang tepat itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu gitu ya. Best in you gitu kan. Mengeluarkan sesuatu yang mungkin. Proses transisinya berapa lama? Jadi dari bingung, terus lihat komen, kemudian sampai berani melatih, berapa lama itu prosesnya? Seiring dengan bertumbuhnya channel Baim Paula gitu. Sebenarnya aku jalanin aja karena Baim kayaknya orangnya kayak nerjunin aja gitu. Iya. Enggak, ayah sayang, karena kan kebetulan channelnya kebanyakan keluarga kan. Benar. Tetap ada yang berbaginya kakak-kakak atau segala macam. Cuman karena lebih sering waktu itu kan orang penasaran siapa sih aku waktu itu kayak gitu. Nikah, jadi sebenarnya momennya juga tepat gitu. Jadi momen juga tepat. Terus juga married 2018 ya? 2018. Oke, tunangan langsung married nggak lama ya? Nggak lama. Oke, setelah married langsung langsung punya anak, sempet keguguran juga waktu itu. Honeymoon kerja, jadi aku nggak berasa gitu. Waduh, sayang, sempat keguguran berapa? Cuma sebentar, jadi aku belum sampai berbulan-bulan nggak ya? Nggak, paling jadi nikah tuh November, Januari hamil, terus kayak gitu keguguran, terus Maret hamil lagi. Oke. Langsung kayaknya langsung subur banget ya, jalan tol ini kayaknya nih langsung. Terus begitu udah boleh langsung hadir. Waduh, jadi akhirnya channel itu bertumbuh dengan seiringnya usia pernikahan gitu ya. Iya. Keren. Ini kita dari bawah banget lah, maksudnya kayak misalnya kalau yang kalian lihat yang kalau berbagi sekarang banyak banget yang nonton. Dulu kan channel kita beragam, pas yang jadi kakek kampret lah, berbagi juga yang paling hits sama kakek gila, jadi jadi orang gila. Jadi pas jadi yang gembel itu orang gila. Iya. Jadi waktu pas orang gila itu aku tuh diajakin lah jadi orang gila. Aku ngomel aja bawaannya. Aku habis meeting dijemput sengaja. Jadi aku dulu jadi orang gila. Habis itu kamu kenapa sih suka maksain aku nggak mau jadi orang gila gitu. Ya berantem mulu, akhirnya kan aku tuh orangnya tuh nggak enakan. Ya udah oke, aku ikutin. Nggak apa-apa, nanti sama aku kok. Kirain tuh di pandangan aku tuh orang gila, kita sama-sama ngemis bareng gitu. Ternyata mana mungkin lah berduaan begitu ya kan. Udah didandanin. Udah kamu sendiri. Aku sendiri, bingung kan, luntang. Akhirnya pas sudah sendiri, ternyata enak juga jadi orang gila karena semua orang gak ada yang tahu. Orang kayak ada takut deketin minta, ini takut, jadi sudah itu lucu sih. Iya. Kocak. Itu idenya keren itu ya. Semua konten YouTube idenya Mbak, makanya dia tuh sangat kreatif banget. Luar biasa. Overload. Banyak banget yang dipikirin. Saya paham. Jangankan channel sebesar Baim Paula, kayak saya aja kadang-kadang sampai harus meninggalkan kerjaan kantor, meninggalkan kesibukan saya sebagai bisnismen, jadi konten kreator. Idenya tuh kayak banyak, Tapi untungnya kita tuh dari nol banget, kita dari nggak ada editor.
dia ngedit sendiri, honeymoon dia ngedit sendiri. Jadi kita honeymoon dia sibuk, habis kita misalnya syuting apa malam. Nggak enak dong honeymoonnya. Iya, memang rada-rada mengganggu sih, tapi ya udahlah, kalau buat aku apa yang bikin dia senang sih aku nggak apa-apa. Luar biasa. Gitu. Walaupun ada ngomelnya dikit pasti. Dulu tapi punya tipe cowok idaman kayak gitu nggak sih kayaknya? Apa? Setelah honeymoon, cowok idamannya jadi editor gitu. Itu mah nggak idaman. Nggak ada. Nggak ada. Malahan dianggurin ya kan. Anggurin. Awal gitu kan ya. Iya. Tapi hebat. Nggak ada yang perfect lah udah. Hebat. Dan justru setelah itu malah menjadi berkah ya. Berkah. Dan malah boom ya. Dan mindsetnya berubah dong. Dulu sebelum married sama setelah married berubah. Waduh, kayaknya kan sekarang gimana gitu ya. Kalau orang-orang belum married itu pengennya cowok yang wah, iya kan? Wah, yang gini. Rupanya kan beda kan? Aslinya ya pasti adalah shock terapi gitu adanya. Tapi kan tapi untungnya aku tuh waktu pas belum married emang udah aware, udah tahu kalau pasangan itu nggak akan pernah cocok, udah tahu. Karena kan aku pernah nemuin dapat pasangan yang sama hobinya, tetap aja kayak masih ada slacknya. Ini beda total waktu itu pernah ada. Jadi aku waktu itu saat yakin kalau pasangan itu nggak pernah akan cocok gitu loh. Yang ada dicocok-cocokin gitu loh. Setuju. Jadi lebih ke toleransi ya, cuman ya dua-duanya harus saling mengisi ya. Nggak ada sempurna, tapi justru setelah married malah berkah dan di situ menjadi sempurna dan semakin luar biasa. Setelah itu lahir Keanu, iya. Nah, setelah lahir Keanu tambah boom lagi dong. Malah Keanu sekarang kita bingung. Nontonnya kok tambah banyak gitu ya. Kayaknya mama-mama muda lagi kepo. Mama muda Keanu. Lagi kepo. Ini gimana sih ya gitu ya hidupnya ya. Iya. Rencana mau adiknya Keanu mau berapa ini nanti? Sedikasinya. Sedikasinya ya. Jadi nggak ada target ya. Nggak ada target. Kapan planning mau punya baby lagi? Secepatnya lah, tapi kan ini kan mumpung pengennya nggak terlalu jauh jaraknya, karena kan biar ada teman main juga. Bener. Dan sekalian capek kalau kata orang. Ya. Aku capek banget sih karena aku ngurus sendiri, nggak ada babysitter, dibantuin adik aja. Wah, ini menarik nih, menarik. Kenapa seorang Paula mau ngurus sendiri? Nggak tahu ya, dulu awalnya aku nggak mikir gitu, karena ada babysitter. Once kita punya anak, itu kayak nggak rela aja dipegang-pegang anaknya sama babysitter gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, waktu masih kan bayi apa gimana nggak tahu ya. Itu perasaan naluri ibu kali ya, aku nggak tahu gitu. Terus udah gitu, maksudnya kalau untuk pas waktu kecil, mungkin nantinya kalau udah dia setahun udah bisa jalan, dia lah pasti ada mbak yang besar ini gitu. Pegang bantu. Cuman ada yang bantu helper ada, tapi dia nggak megang Keanu, nggak gantiin popok Keanu, semuanya aku gitu. Nah udah mulai agak gedean, udah sekitar 3 bulan 4 bulan ke atas, udah deh mulai adik aku bisa pelan-pelan dek belajar. Adik aku kan baru nikah, belajar udah bisa mulai bantuin dia popok, terus ya gitu mandiin udah bisa, tapi udah mulai agak gede lah, ada 3 bulan. Nggak dibantu sama maminya? Mami juga ada, mami juga bantu dong. Jadi kalau pas Mami kan di Semarang, jadi waktu pas aku itu dia di Jakarta gitu. Cuman dan untungnya sih sebenarnya kalau corona ini berkahnya tuh buat aku sih, jadi kayak kita tuh jadi fokus ke anak gitu loh. Iya benar. Ada positifnya tuh, aku fokus gitu. Jadi kalau ngurusin Keanu, kalau enggak kan callingan, yuk nongkrong di sini, yuk meeting di sini ya, pasti kan banyak kan. Betul. Jadi aku bener-bener fokus ngurusin Keanu. Jadi bener-bener spend time-nya bener-bener tahu perkembangan Keanu. Termasuk Mbak Im ya? Iya, Mbak Im kan yang sibuk. Makanya nih kantor, makanya kenapa semenjak udah mulai ininya steril, aku berani ke kantor. Tadi 3 bulan aku nggak berani ke kantor. Karena kan Keanu masih rentan banget kan, masih bayi. Jadi dokter aku udah ngasih tahu jangan ini ya, jangan terlalu kenal banyak orang. Pas udah mulai agak sehatan dan udah gedean 4 bulanan mulai tuh aku berani nih ke kantor, dan kantor kan ada kamar sendiri. Jadi aku kerja di sini, Keanu di situ karena sama adik aku gitu. Iya. Wah, luar biasa. Ini sebuah kisah yang menarik ya guys. Saya rasa ini menjadi jawaban bagi semua netizen yang masih jomblo. Kisah dari Mbak Im Paula ini inspiratif banget. Saya rasa itu pasti menjadi dilema bagi para remaja atau bagi para mereka-mereka yang masih menentukan. Tips dari Paula itu sangat menarik. Thank you loh Paula yang udah disemayapkan keliling ke office tour, dan ini juga
Ini juga bisa menginspirasi para keluarga, pasangan muda, terus berkaya. Dan sekedar Anda tahu ini sekarang jam berapa? Setengah 12 malam. Setengah 12. Aduh, saya kalau ke rumah artis ya beginilah. Jam setengah 12 malam malah jam kerjanya. Pagi. Iya. Paula, thank you banget ya. Sama-sama. Iya. Mungkin saya ada gift ya, yang tadi sama Paula. Mungkin saya seneng banget dengan kisahnya Mbak Im sama Paula. Luar biasa. Kebetulan seperti kita ketahui, Success Before 30 kita barusan terbitin buku baru. Saya mau kasih gift nih, karena Raja dan Ratu giveaway, saya juga pengen belajar giveaway. Success Before 30, sama kita ada sebuah kalung KK Life Force. Ini salah satu produk unggulan kami untuk anti radiasi, karena saya lihat di sini kan banyak sekali yang pakai gadget ya. Ini bisa untuk supaya buat baby juga ya. Ini anak saya dari kecil juga pakai ini sih. Pakai ini aja. Pakai Kiano aja nih buat Kiano. Buat Kiano, jadi supaya nggak kena paparan radiasi. Iya benar. Ini kita brandnya kerjasama Mas Swarovski. Jadi kan memang kristal ya. Sama ini fungsi-fungsinya semua, modelnya seperti ini. Jadi kalau kita pakai, thank you. Ini kita pakai tujuannya untuk anti radiasi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, bermanfaat banget nih, ntar buat Kiano aja. Ya boleh. Dikelilingan oleh bapak ibunya yang sibuk di handphone kan. Iya, thank you ya, Paula. Sama-sama. Sebentar saya mau ini tanda tangan. Untuk Mbak Im dan Paula. Sip, maju terus channelnya, sukses terus channelnya. Semoga channelnya menjadi yang terbaik di tanah air, bahkan menjadi yang terbesar di Asia, bahkan channel inspiratif di dunia. Amin. Sama. Thank you.